Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prastiwi Kimia. Di sini saya akan menerangkan tentang polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian jumpai plastik di sekeliling kita yang kita gunakan. Nah, sekarang ini ditemukan juga beton polimer, yaitu beton yang terbuat dari sampah-sampah plastik ini. Yaitu fungsinya untuk mengurangi penggunaan semen dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan polimer? Ya, apakah komponen penyusun plastik itu? Kenapa sih plastik itu sulit terurai seperti itu? Nah, kita akan menemukan informasi di video saya ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata nama polimer, penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, kemudian reaksi polimerisasi, kegunaan dan dampak polimer. Nah, apa sih itu polimer? Ya, polimer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu namanya itu poli, ya, dan meros. Polimer itu berasal dari kata poli dan meros. Poli itu artinya itu banyak, ya, sedangkan meros itu artinya adalah unit atau bagian, ya, unit atau bagian. Sehingga polimer itu apa? Jadinya kalau polimer itu akhirnya dinamakan polimer itu adalah senyawa besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul kecil. Ya, sehingga unit molekul kecil tersebut tadi dinamakan, molekul kecilnya ini dinamakan monomer. Ya. Nah, jumlah molekul monomer yang bergabung itu membentuk polimer. Bisa mencapai puluhan ribu. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke tata namanya. Tata nama polimer. Nah, tata nama polimer itu berdasarkan monomernya. Monomer hanya terdiri atas satu kata, di sini hanya satu kata. Itu penamaannya poli plus monomernya. Sehingga misalkan stirena itu nama polimernya polistirena. Etena itu menjadi polietena. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kemudian monomer hanya terdiri atas beberapa kata, ya. Ini tadi kan satu kata, lebih. Kalau ini terdiri atas lebih, ya. Ini lebih dari satu kata. Ya, salah ketik ya, maaf. Jadi poli plus monomer. Nah, misalkan monomernya 1 pentena, ya. Ini jadi poli 1 pentena. Kemudian di sini lebih dari satu kata, metil metakrilat, ya, jadinya polimetil metaklirat. Jadi ditambah aja depannya polinya, ya. Jadi berdasarkan monomernya. Bisa dipahami? Next, berikutnya. Nah, kalau berdasarkan taktisitas, ya. Berdasarkan taktisitas, ya, penamaan polimer ini diawali dengan I, ya, I atau S. Si I itu singkatan dari isotaktik, ya. I itu dari isotaktik. Kalau S itu dari kata sindiotaktik. Nah, seperti ini. Ini ditulis sebelum
polimer. I atau S plus poli, kemudian monomer. Oh ya, ini sudah ada, maaf. Ini I dari isotaktik, ya, sindiotaktik, gitu. Nah, kemudian ini contohnya, ya, isopolistirena, ya, isopolistirena itu digambarkan seperti ini. I kemudian polistirena, ya, digambarkan seperti itu, ya. Keterangannya disusun atas monomer stirena dengan posisi gugus vinil sama. Nah, ini dengan disusun oleh monomer stirena dengan posisi gugus vinilnya itu sama. Kemudian berdasarkan isomer, ya. Tadi berdasarkan taktisitas, berdasarkan monomer, sekarang berdasarkan isomer. Nah, kalau berdasarkan isomer itu ada depannya itu dikasih cis atau trans, kemudian plus nomor ikatan diikuti, ya, plus nomor ikatan diikuti poli, kemudian monomer. Nah, seperti ini. Trans itu kan berseberangan, ya, masih ingat ya ini trans ini di nomor 14, ya, trans 14 poli isoprena, ya, ini kan isoprena. Jadi trans 14 poli isoprena. Kemudian bagaimana yang cis? Yang cis itu kan sehadap seperti ini, ya. Ini gugus yang sama sehadap. Kalau trans itu berseberangan. Cis 14, ya, ini kan di nomor 1 dan 4, ya, ini 1, 2, 3, 4, ya, di nomor 1, 4 poli isoprena, ya, bisa dipahami dari sini. Kemudian kita masih ke tata nama polimer, yaitu berdasarkan unit dasarnya, ya, berdasarkan IUPAC-nya, ya, International Union for Applied and Chemistry-nya. Bagaimana aturannya? Ya, mengidentifikasi unit struktur terkecil, ya. Mengidentifikasi struktur unit terkecilnya, yaitu CRU-nya, kemudian menentukan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri ke kanan. Kemudian memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan. Yang keempat, memberikan nama dengan diawali kata poli plus nama CRU-nya digurung, ya. Poli terus nama CRU-nya digurung. Contohnya seperti ini. Ya, nama sumber polimernya ini poliheksana diamin. Nama polimernya, IUPAC-nya, ya, seperti ini, berarti depannya kasih poli, kemudian CRU-nya digurung. Heksametilin ini, ya, heksametilin adipamida. Nah, seperti ini, ya. Bisa, ya. Ini tata nama polimer berdasarkan IUPAC. Next, berikutnya penggolongan polimer, ya. Penggolongan polimer itu ada berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan jenis monomernya, kemudian berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, yaitu termoplastik, termosetting, kayak gitu, ya. Kemudian berdasarkan bentuk susunan rantainya, dan yang terakhir berdasarkan penggunaan polimer. Next, kita berdasarkan penggolongan polimer, ya, berdasarkan penggolongan polimer. Yang pertama itu ada polimer alam, ya. Polimer alam itu apa sih? Ya, yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa saja? Amilum, selulosa, protein, asam nukleat, ya, karet alam. Ini kan diperoleh dari alam, ya, sudah ada di alam, berasal dari makhluk hidup. Kemudian contohnya ini karet alam, ya. Kalian kalau ke Alaska, alas karet itu lihat, ya, pohon karetnya itu kan
diambil getahnya ya, dikasih dibeset, diambil getahnya. Kemudian yang kedua adalah polimer semi-sintetis ya. Polimer semi-sintetis itu adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Nih, contohnya itu adalah selulosa nitrat seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah polimer buatan atau sintetis. Nah, ini polimer buatan yaitu polimer yang tidak terdapat di alam ya. Buatan itu tidak terdapat di alam tetapi disintetis atau dibuat dari monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contohnya polietena, nilon, dakron seperti itu. Yang biasanya bantal kita yang ada dakronnya itu ya, itu kan polimer sintetis. Next, kemudian kita ke penggolongan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Nah, di sini ada homopolimer. Homo itu sama, yaitu disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang sama atau sejenis. Jadi tersusun dari monomer yang sejenis. Contohnya apa? PVC, protein, karet alam itu sejenis. Nah, sehingga kalau sejenis itu digambarkan seperti ini. Ya, ini kan sama semua ini. Monomernya bergabung ini sama ya. Ini sejenis. Kemudian ada namanya copolimer. Kalau copolimer itu polimer yang tersusun atas monomer yang berlainan jenisnya ya. Jadi berlainan jenis. Kalau homopolimer sama jenis, kalau copolimer itu berlainan jenis. Contohnya apa? Nilon, kemudian tetoron, kemudian baklit ya. Nah, berdasarkan susunan monomernya, copolimer dibedakan ada copolimer bergantian, copolimer blok, copolimer bercabang, dan copolimer tidak beraturan. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau copolimer, nah ini kan berselang-seling ya, ini beda tuh ya. Nah, terdiri dari atas monomer yang berlainan jenis. Nah, dibedakan ini menjadi ini. Nih gambarnya, keterangannya copolimer tidak beraturan ya. Yang A ini tidak beraturan. Kemudian copolimer bergantian. Nah, ini kayak ada iramanya kan ya. Seling satu, ada merah, biru dan seterusnya. Kalau yang A itu kan tidak beraturan. Merah, kemudian biru, merah, biru kayak gitu. Nah, kemudian yang C itu copolimer blok. Yang ini ngeblok nih, merah ya, membentuk blok, biru membentuk blok sendiri gitu. Ada copolimer bercabang. Ini ada cabang-cabangnya ini. Nih, cabang-cabangnya ya. Ini ada cabang-cabangnya. Nah, bisa dipahami dari sini? Ya. Next, berikutnya itu adalah penggolongan polimer ya. Penggolongan polimer itu berdasarkan sifat terhadap pemanasan nih, pemanasan atau sifat kekenyalannya ya. Ini sering sekali ya, ini muncul di soal. Kalau berdasarkan sifat pemanasan, ini ada namanya termoplastik ya, termoplastik. Polimer termoplastik ini memiliki sifat-sifat antara lain berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak. Nah, di sini jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah diregangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang, didaur ulang. Nah, ini bedanya dengan termoplastik dengan nanti termosetting ya. Kemudian mudah larut dalam pelarut yang sesuai dan memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Ini contohnya polietilena, PVC, polistirena. Kemudian, nah ini PVC ya, contohnya pralon itu ya, yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya. Kemudian
namanya adalah thermosetting ya. Selain termoplastik itu ada namanya thermosetting. Nah, polimer thermosetting ini sifat-sifatnya ini berkebalikan dengan termoplastik ya. Antara lain keras, kaku, tidak fleksibel, jika didinginkan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun, jika dipanaskan pada suhu yang tinggi akan meleleh, kemudian tahan terhadap asam dan basa, serta memiliki ikatan silang antar rantai atau molekul. Terus kemudian kalau yang termoplastik dipanaskan itu dapat meleleh dan dapat terbentuk ulang. Kalau ini tidak bisa dibentuk ulang gitu. Kalau thermosetting itu tidak bisa dibentuk ulang ya. Jadi jika dipanaskan suhunya terlalu tinggi dia akan meleleh ya. Kemudian dia tidak bisa dibentuk ulang. Kemudian contohnya apa saja? Ini bakelit, polyester, dan uretana. Ya. Ini contohnya ya. Kemudian ini contohnya. Selanjutnya adalah elastomer ya. Elastomer merupakan polimer yang elastis atau dapat mulur ya jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika gaya tariknya ditiadakan. Contohnya apa? Karet sintetis ya, SBR seperti ini. Ya, jadi bisa ditarik ulur gitu. Nah, kemudian next penggolongan polimer, masih di penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya ya. Berdasarkan susunan rantainya itu ada polimer linier. Nih, polimer linier itu yaitu polimer yang tersusun ya. Tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer yang panjang. Contoh polietena dan polivinil klorida. Nih, contohnya seperti ini. Ini polimer linier ya. Contohnya polietena dan PVC ya. Kemudian berikutnya adalah polimer bercabang ya. Kalau bercabang itu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Contohnya glikogen. Nih, ada cabangnya. Kemudian ada lagi namanya polimer berikatan silang ya, namanya cross linking. Nah, ini polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utama. Contohnya apa? Bakelit, resin, urea. Resin, urea, formaldehida gitu ya. Ini polimer berikatan silang itu seperti ini. Ini kan silang ya, selang-seling itu ya. Kemudian next berikutnya masih di penggolongan polimer berdasarkan penggunaan polimer. Berdasarkan penggunaan polimer itu ada serat ya, ada serat. Nah, polimer yang dimanfaatkan sebagai serat ini misalkan kain ya dan benang, itu contohnya apa? Polimer nilon dan dakron gitu. Kemudian ini contohnya ya. Ini dakron ya. Ini contohnya dari dakron. Next, kemudian selain serat ya, berdasarkan penggunaan itu adalah plastik ya, polimer plastik. Ya, di sini polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik. Ya, ada bakelit, kemudian ada polietena, kemudian PVC, polistirena dan polipropilena ya. Kemudian kita ke sifat-sifat polimer ya, ini plastik ya, ini penggunaan dari plastik. Kemudian kita ke sifat-sifat polimer. Sifat-sifat polimer
Ya, ini ada sifat mekanik polimer ya. Sifat mekanik polimer ya. Ini meliputi kekuatan ya, strength, kemudian elongation ya, elongation, kemudian ada modulus, kemudian ada ketangguhan ya atau toughness. Ini sifat mekaniknya. Kemudian sifat-sifat polimer, ini sifat fisik polimer ini ditentukan oleh ya tadi mekanik, sekarang sifat fisik ya, panjang rantai atau jumlah monomernya, susunan rantainya, tingkat percabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antar rantai polimer, dan penambahan zat aditif. Kemudian sifat termal polimer, ini ada sifat termal polimer meliputi ada koefisien pemuaian termal, ada panas jenis, kemudian ada koefisien hantaran termal, kemudian ada titik tahan panasnya ya, ini sifat termalnya. Kemudian ada stabilitas panas, kemudian ada lagi kelenturan, dan ada ketahanan terhadap mikroorganisme ya. Ini adalah sifat-sifat polimer. Kemudian kita ke reaksi polimerisasi. Ini reaksinya, reaksi ini sering sekali muncul ya. Reaksi penggunaan sejumlah monomer ini menjadi polimer ya. Bagaimana reaksinya? Itu ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Nah, apa yang dimaksud dengan adisi dan kondensasi ya? Kita jelaskan dulu tentang polimerisasi adisi. Itu adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi tunggal. Adisi ya, ingat ya, reaksi adisi itu pembentukan polimer dari monomer rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, umumnya seperti ini ya, umumnya juga harus mempunyai ikatan rangkap ya. Nah, seperti ini alkena ya, ini alkena, ini ada ikatan rangkap. Nah, nanti ikatan rangkapnya ini putus ya, ini akhirnya terbentuk ikatan ke sana, ikatan ke sini ya, sehingga menjadi seperti ini. Menjadi polialkena. Paham ya? Jadi katanya putus, kemudian C itu kan keistimewaannya mempunyai 4 ikatan ya, sehingga dia akan berikatan di sini, berikatan di sini. Sehingga depannya kasih poli, karena ini nanti bersusun-susun banyak N nih. Disingkat N. Ya, namanya polialkena, nanti bersambung-sambung. Nah, polimerisasi adisi itu ada polimerisasi adisi alami ya, dan ada polimerisasi adisi sintetis. Polimerisasi adisi alami itu merupakan reaksi polimerisasi pada makhluk hidup. Contohnya apa? Pembentukan karet alam atau poliisoprena. Ya, karet alam atau poliisoprena itu adalah polimerisasi adisi. Sedangkan polimerisasi adisi sintetis itu adalah polimerisasi sintetis, merupakan reaksi polimerisasi yang sengaja dilakukan di laboratorium atau industri. Contohnya apa? Pembentukan PVC, polivinil klorida ya. Dari mana? Dari vinil klorida monomernya ya, menjadi polivinil klorida. Ini adalah polimerisasi adisi ya, terbentuk dari apa? Monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi umumnya ada rangkapnya. Next, berikutnya. Oh ya, apa itu namanya? Saya tadi contohnya sudah ya. Oke. Kemudian kita ke polimerisasi kondensasi ya. Polimerisasi kondensasi. Apa sih polimerisasi kondensasi? Itu adalah reaksi yang terjadi jika 2 atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis ya. Jadi terdiri dari 2 atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk suatu
molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul kecil seperti apa? H2O, NH3 atau HCl. Jadi di sini penggabungan ini lebih dari satu jenis monomer, bisa sama jenis, bisa berbeda jenis, membentuk molekul besar, kemudian melepaskan. Dia melepaskan H2O bisa, NH3 juga bisa, atau HCl. Ya, jadi ada zat atau senyawa yang dilepaskan. Nah, polimerisasi kondensasi ini reaksi umumnya seperti ini. Nah di sini ini kan ada gugus OH nih. Nah, ini gugus OH-nya ini lepas nih. Ini OH-nya lepas. Di sini ini juga lepas. Nah, ini lepas. Lah OH dengan H ini nanti bereaksi menjadi H2O. Nah, sedangkan ini nanti nyambung nih, ya kan? Ini C dari sini kan. Ini kota, ini C, O ya. Kemudian ini nyambung ke sini. Ini kan H ya. Ini nyambung, akhirnya ini nyambung nih. Ini nyambung dengan sini. Ini nyambung nih, akhirnya nyambung di sini. Plus H2O, ini zat yang dilepaskan. Ya. Paham dari sini? Ini berbeda ya, monomernya ini berbeda jenis kalau ini. Nah, dibedakan polimerisasi kondensasi itu ada kondensasi alami dan ada kondensasi sintetis. Contoh kondensasi alami itu yang ada di alam, yaitu pembentukan glikogen dan amilum dari alfa ya dextroglukosa. Ini ada lagi contohnya pembentukan protein dari asam amino. Kemudian contoh dari kondensasi sintetis ini adalah pembentukan nilon atau poliamida dari asam adipat dan heksametilin diamin. Ya, ini contohnya bisa dipahami. Sekarang kita yang terakhir itu adalah kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Nih, polimer polietilena ya. Ini dari polietilena itu dari etilena. Kegunaannya ini polietilena dengan densitas rendah LDPE ya. Ini digunakan untuk pembungkus makanan kantong plastik dan jas hujan ya. Kemudian di sini ada polietena yang densitasnya tinggi, high ya. Di sini kan low ini ya. Kemudian polietilena densitas tinggi HDPE itu contohnya botol plastik, botol deterjen, mainan, ember, panci ya, serta untuk pelapisan kawat dan kabel. Begitu. Kemudian yang kedua itu polipropilena ya, polipropena atau polipropilena ini dari monomer propilena, ini untuk karung ya, karung tali plastik serta botol minuman. Nah, etilena dengan propilena itu ikatannya lebih kuat propilena, sehingga yang kuat-kuat itu menggunakan propilena ya, seperti karung kayak gitu ya, tali kayak gitu. Kemudian teflon. Teflon itu dari monomer tetafluoroetilena ya, teflon. Oh ya, biar lebih ininya monomernya, kalau monomernya etilena seperti ini saya gambarkan. Nah, ini kalau polimernya akan jadi seperti ini. Ikatannya kan itu putus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau propilena monomernya itu seperti ini. Seperti ini. Lah, nanti kalau polimernya itu akan jadi seperti ini. Nah, ini polimernya. Nah, kemudian teflon ya, teflon atau
Tetafluoroetilena. Tetafluoroetilena itu monomernya seperti ini. Ini ada F. Tetrafluoro ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau polimer akan jadi seperti ini. Ikatan rangkapnya putus. Nah, seperti ini. Paham ya? Next, kemudian PVC ya. Polivinil klorida ya, monomernya itu adalah vinil klorir atau kloroetilena ya, kloroetilena. Kemudian kegunaannya itu untuk pipa, kemudian selang kertas, kemudian lapisan lantai dan piringan hitam ya. Kemudian bakelit ya, bakelit itu monomernya itu fenol atau formaldehid ya. Bakelit itu digunakan pada peralatan listrik, kotak isolator, toilet, kabinet, radio, pembuatan lembaran laminasi, kemudian asbak, perekat ini polywood ya. Itu dari ini bakelit. Kemudian polimetil metakrilat ya, PMA ya, dari monomernya metil metakrilat. Ini bahan pencampur gelas dan pencampur logam, lampu belakang mobil, kaca jendela, badan pesawat terbang gitu. Kemudian kalau serat akrilat ya, ini dari monomer asam akrilat, asam 2-propenoat, yaitu untuk jaket, kaos kaki, karpet, bahan pakaian dalam ya. Itu. Kemudian oh ya, ini yang sering muncul, ini yang PVC ya. PVC itu monomernya seperti ini. Monomernya seperti ini. PVC. Nah, seperti ini. Lah, polimernya bagaimana? Polimernya akan jadi seperti ini. Ikatan rangkapnya putus ya. Sini H. Di sini ada Cl. Ini H. Ini ke sana. Ini N. Nah, ini polimernya PVC ya, polivinil klorida. Paham dari sini? Next, berikutnya kegunaan dan dampak penggunaan polimer ya. Itu dakron. Dakron asam monomernya asam tereftalat ya dan etilin glikol. Kegunaannya serat tekstil, film tipis yang kuat, pita perekam magnetik, dan bahan balon cuaca yang dikirim ke stratosfer. Kemudian ada polikloroprena ya atau neoprena, monomernya 2-kloro-1,3-butadiena, ini untuk selang oli. Kemudian polimer SBR ya, stiren butadiene rubber ya, monomernya ini stirena dan 1,3-butadiena, ini untuk ban kendaraan bermotor ya. Kenapa digunakan untuk ban? Karena SBR ini memiliki daya tahan terhadap oksidasi dan abrasi yang lebih baik daripada karet alam. Kemudian ada polistirena atau polivinil etena, ini monomernya dari stirena, ini untuk genteng, cangkir, mangkok, mainan, kemudian styrofoam, kabin pada radio, TV, dan tape ya. Kemudian ya, yang terakhir itu adalah nilon ya. Nilon monomernya asam adipat dan heksametil endiamina ya. Kegunaannya untuk tali, jala, parasut, jas hujan, dan tenda. Kemudian ada kevlar, itu dari asam benzena 1,4-dikarboksilat dan 1,4-diaminobenzena. Kegunaannya itu untuk rompi anti peluru. Kemudian ada karet alam atau isoprena ya. Karet alam atau isoprena ini digunakan untuk ban ya. Kemudian ada polivinil alkohol, itu dari etanol, ini untuk bak air ya. Dari sini semoga bisa dipahami. Yang belum subscribe silahkan subscribe
bisa share ke teman-temannya. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya ada quote untuk kalian, rezeki yang tidak akan tertukar. Berkata Abu Hasyim Salamah bin Dinar rahimahullah, aku mendapatkan dunia ada dua bagian, satu bagian milikku dan satu bagian lagi milik selain aku. Adapun bagian yang menjadi milik orang lain, seandainya aku mencarinya dengan berbagai cara sepenuh langit dan bumi, ya, berusaha keras mencarinya, niscaya aku tidak akan sampai, ya, tidak akan bisa sampai kepadanya, ya, tidak bisa mendapatkannya. Tetapi akan dihalangi, ya, akan dihalangi rezeki orang lain untukku, sebagaimana akan dihalangi rezekiku untuk didapatkan oleh selainku. Jadi namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi kita itu tenang, ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, kita itu harus tenang. Karena apa? Karena rezeki kita tidak akan tertukar, karena ibadah kita tidak akan dilakukan orang lain, dan kematian kita itu sudah ditentukan sesuai jadwal, tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.